Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafik Dawas dengan NIM S1124053. Saya dari Universitas Wali Oleo dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, di mana di sini saya membuat library manajemen sistem dengan menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Oke. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah aplikasi nyata di mana saya membuat khusus untuk mendemonstrasikan seluruh konsep OOP yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana aplikasinya itu adalah library manajemen sistem atau sistem manajemen perpustakaan yang berjalan di terminal. Sebelum kita jalankan, aplikasi ini sekedar sengaja dirancang untuk mendemonstrasikan konsep OOP tertentu. Nah, konsep dari aplikasi ini yang pertama itu ada abstract class, yang dimana itu ada kemudian ada class dan objek, kemudian enkapsulasi, interference, kemudian operator overloading, iterator namespace, dan deep copy. Oke, kita masuk ke struktur kodenya. Sebelum kita menjalankan kodenya, kita lihat dulu struktur kode. Sekilas saya tidak akan membacakan semua kodenya, tapi kita fokus pada bagian-bagian penting yang menerangkan konsep OOP-nya. Oke, yang pertama itu ada abstract class. Nah, di sini contohnya ada kelas person. Kelas pertama yang kita lihat yaitu adalah kelas person, yang dimana bahwa person mewarisi itu adalah ABC. Abstract base class itu dari modul ABC. Ada satu metode yang didekorasi dengan abstract method, yaitu get info. Yang ini dimana ini berarti siapapun yang mewarisi person itu wajib mengimplementasikan metode get info. Kalau tidak, Python itu akan langsung melempar error. Kemudian person juga itu sudah mengimplementasikan metode iki, kemudian juga str yang ini. Nah, untuk semua turunannya. Kemudian dua contoh operator overloading yang akan diwarisi oleh child class-nya. Oke, kemudian kita masuk ke kelas book, yang dimana kelas book ini mendemonstrasikan operator overloading, di mana metode str itu mendefinisikan bagaimana buku itu ditampilkan ketika print metode iki. Kemudian mendefinisikan kapan dua buku itu dianggap sama, yaitu ketika ISBN-nya itu sama. Dan kemudian metode IT juga mendefinisikan urutan buku untuk sorting berdasarkan judul buku secara alfabet. Kemudian dengan metode kita juga bisa langsung memanggil list sort pada list of books tanpa parameter tambahan. Kemudian kita masuk ke inheritance member dan premium member. Kemudian kita masuk ke kelas member. Oke, sini ada kelas member dengan parameter person, yang dimana inilah hierarki inheritance kita. Person itu adalah abstract base class, yang dimana member ini mewarisi person dan mengimplementasikan get info. Premium member itu mewarisi member dan mengoverride get info. Kemudian premium member lagi member lagi dengan informasi tambahan, itu ini adalah multi level inheritance 3 tingkat sekaligus. Nah, kita juga memperhatikan kelas variable max borrow. Ini max borrow dengan parameter self di member. Nah, nilainya itu adalah 3 dengan di premium member nilainya itu 6. Nah, di sini max borrow nilainya 6. Inilah cara Python itu menangani perbedaan perilaku antar kelas dalam hierarki yang sama. Kemudian kita masuk ke library atau iterator protokol. Nah, di sini ada kelas library, di mana ini adalah kelas utama aplikasi yang menarik. Kita bisa melakukan for loop langsung pada sebuah library objek. Ini dimungkinkan karena kita mengimplementasikan metode iter dan next. Library juga punya metode len, sehingga kita juga bisa memanggil len library untuk mengetahui jumlah bukunya. Nah, kita juga memperhatikan bahwa semua data penting itu mulai dari metode books, member, dan history itu disimpan sebagai private attribute. Akses ke data ini hanya bisa melalui metode yang sudah disediakan. Oke, sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Sekarang kita akan menjalankan aplikasinya. Oke, saya keluar dulu. Kemudian kita ulang, kita masukkan file Python, masukkan nama filenya contoh.py. Nah, di sini kita sudah masuk ke library manajemen sistemnya. Pertama, kita akan melihat koleksi buku terlebih dahulu. Apabila di sini saya menekan 1, maka dia akan mengeluarkan semua koleksi bukunya.
Kelima, buku ini ditampilkan secara alfabet berdasarkan judul. Pengurutan ini terjadi secara otomatis karena book itu mengimplementasikan metode if setiap kali buku ditambahkan. List itu langsung disort menggunakan lisort memanfaatkan metode if tersebut. Perhatikan juga format tampilannya. Format ini berasal dari metode str pada class book. Kita tidak perlu memanggil metode khusus. Metode khususnya cukup menggunakan printbook dan Python itu otomatis akan memanggil str. Nah, kemudian kita lanjut ke menu kedua. Di sini ada buku-buku yang tersedia. Kan di sini kita langsung masuk ke lihat anggota. Nah, sekarang kita masuk ke menu ketujuh yaitu info detail anggota. Nah, di sini kita akan masukkan ID M01. Nah, di mana ini adalah anggota Andi pertama. Anggota reguler paketan outputnya di sini namanya itu Andi pertama dan ID-nya M001, type-nya reguler, kemudian dipinjam 0/3. Output ini berasal dari metode getInfo yang diimplementasikan di class member. Nah, ingat itu getInfo adalah abstrak metode di kelas person. Artinya kita diwajibkan mengimplementasikannya. Oke, kita ulang lagi, kita masukkan 7. Nah, di sini kita akan masukkan M002. Oke, di sini anggotanya yaitu Budi Santoso, anggota premium sejak 2022. Nah, di sini ada perbedaannya di mana batas peminjaman itu berbeda. 6 untuk premium, 3 untuk regular, dan ada tambahan sejak 2022. Ini adalah bit info yang di-override di premium member. Ini adalah polymerism melalui metode pre-override dan sampai metode yang sama dipanggil, tapi perlakunya itu berbeda tergantung kelas mana yang memiliki objek tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke menu 9 yaitu meminjam buku, di mana kita akan memasukkan anggota ID untuk M001. Oke, dan IS bukunya yaitu ISBN 001 untuk meminjam Python course. Oh, tunggu, di sini kita masukkan 001, kemudian untuk ISBN-nya kita masukkan ISBN 001. Nah, di sini kita sudah berhasil meminjam buku Python Crash Course. Oke, dan kita lanjut lagi ke sekarang kita akan meminjam lagi buku yang sama. Kita akan masukkan ID yang sama 001, kemudian kita masukkan lagi ID yang sama ISBN 001. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pesannya yaitu sedang dipinjam. Nah, sistem menolak. Kenapa? Karena satu sketsa buku itu disimpan dalam private attribute available di classbook. Atribut ini hanya bisa diubah melalui metode set available dan metode borrow book, di mana di member itu selalu mengecek is available sebelum meminjam. Inilah enkapsulasi bekerja di mana data terlindungi dan hanya bisa diakses melalui interface yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita akan mencoba meminjam 3 buku berbeda dengan ID M001 yang Budi Prantoso. Kita masuk lagi, kita masukkan M001. Sekarang kita pinjam 2 buku lagi, di mana di sini untuk ISBN masukkan 002. Oke, sekarang kita sudah berhasil meminjam print code. Kemudian kita pinjam di bukunya. Kita masih menggunakan. Oke, kita pinjam lagi bukunya. Kita masih menggunakan ID yang sama yaitu M001. Kemudian di sini kita akan menggunakan ISBN 003. Nah, di sini kita sudah berhasil meminjam buku di Pragmatic Programmer. Pinjam lagi yang terakhir yaitu masih menggunakan ID yang sama dengan ISBN itu 00. Di sini kita sudah. Nah, di sini terlihat bahwa perhatikan bahwa pinjaman keempat itu aksesnya ditolak. Ini terjadi karena kelas member itu memiliki kelas variabel yang dimana max borrownya itu sama dengan 3 dan metode
baru itu mengeceknya itu sebelum melanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat buku yang tersedia. Jika kita lihat di sini, kita akan menekan yang kedua untuk melihat buku yang tersedia. Beberapa buku yang tadi dipinjam itu tidak akan muncul di sini. Yang menarik itu secara teknis itu adalah melihat bagaimana data ini dihasilkan. Di dalam kode, itu fungsi get available books itu menggunakan list comprehension yang mengiterasi library secara langsung. Kodenya itu adalah return B for B itself, yang dimana metodenya itu box if B is available. Tapi di fungsi itu show available books di luar kelas, kita mengiterasi library langsung dengan for book in library. Ini dimungkinkan karena library itu mengimplementasikan metode editor dan metode next tanpa keduanya. Itu for book in library itu akan menghasilkan type error. Oke, kemudian kita akan duplikasi buku, yang dimana kita akan menggunakan menu yang kelima. Oke, kemudian masukkan ISBN-nya yaitu ISBN 3, ISBN 003. Nah, oke, di sini sudah muncul outputnya. Eksperimen baru di parameter hasil ditambahkan. Nah, mengapa kita menggunakan deep copy di sini? Nah, karena kita ingin buku ini duplikat benar-benar independen dari aslinya. Jika kita melihat shallow copy dan atau aliasing, mengubah status available di satu buku itu akan mempengaruhi buku lainnya, karena mereka berbagi referensi objek yang sama di memori. Nah, dengan deep copy, itu keduanya adalah objek yang sepenuhnya tersimpan di memori, bisa dipinjam dan dikembalikan secara independen. Oke, sekarang kita akan demo untuk kembalikan buku dan riwayat transaksinya. Sekarang kita akan masuk ke menu 10 untuk memulai buku. Nah, di sini kita akan masukkan ID M001 untuk mengembalikan buku. Nah, di sini kita akan memasukkan misalnya SBN 002. Nah, di sini muncul punya berhasil mengembalikan clean code. Oke. Nah, di sini saya sudah membuatkan semua menu yang ada, yang dimana kita sudah melihat keseluruhan aplikasi yang berjalan sekarang, yang dimana itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Oke, kita keluar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan atau kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.